インドネシアの皆さん、アパカバール夏川春樹です。そうはください。我の名をよウルトラマン Z は RTV にて放送。ろしくお願いします。ウルトラマン Z. Series Ultraman Z yang tayang tahun 2020 kemarin mendapatkan banyak tanggapan positif dari para fans yang menyukai Ultra Warrior yang satu ini. Hingga baru-baru ini, RTV telah mengumumkan bahwa mereka akan menayangkan series Ultraman yang satu ini tepatnya pada tanggal 25 Mei 2021. Kalau kita kilas balik, saat penayangannya masih berlangsung, series Ultraman Z ini memang banyak disukai oleh para fans meskipun membawa konsep fusion yang menurut sebagian orang hal ini agak menyebalkan. Tapi harus diakui bahwa series Ultraman Z ini memang bagus dan keren karena beberapa alasan, dengan salah satunya adalah banyaknya momen-momen keren dan epic yang ada di sepanjang seriesnya berjalan. Dan kali ini saya telah merangkum setidaknya 7 momen epic atau keren yang ada di series Ultraman Z dan Ultraman Universe. Let's do it again, ayo bahas topik kita kali ini. Di momen keren yang pertama adalah Ultraman Z Alpha Edge vs Gengar episode ke-1. Mungkin udah menjadi hal yang wajar kalau di semua Ultra Series episode pertama pasti akan terjadi momen epic karena menjadi kali pertamanya sang Ultraman debut. Seperti yang kita tahu bahwa di Ultraman Z ada sebuah tim khusus bernama Storage yang melawan para monster dengan robot-robot mereka dan yang paling awal bernama Scavenger. Haruki sebagai calon host dari Ultraman Z bertarung bersama dengan sang Ultra Warrior di mana ia mempiloti Scavenger untuk melawan monster yang dikejar oleh Z itu sendiri hingga sampai ke planet bumi. Cuma sayangnya mereka menerima serangan fatal yang menyebabkan keduanya sama-sama sekarat. Hingga akhirnya mereka bergabung dalam form Alpha Edge yang menggunakan Medal Zero, Seven dan Leo untuk menghadapi monster hiu angkasa bernama Genegal. Yang membuat momen ini keren adalah dalam form Alpha Edge ini, Z bertarung menggunakan seni bela diri yang khas dan gak sembarangan seperti form Ultraman pada umumnya. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa saya merasa Ultraman Z ini patut untuk diikuti. Di momen keren yang kedua adalah kemunculan Juggler episode kelima. Kalau yang ngikutin series ini dari awal pasti udah tahu kali ya, kalau salah satu karakter di series ini ada yang bernama Hebikura yang berperan sebagai kapten dari tim Storage, di mana aktornya sendiri adalah pemeran dari Juggler, villain utama dari series Ultraman Orb. Dari awal udah banyak yang berteori bahwa si Hebikura ini sebenarnya adalah Juggler karena memang gerak-geriknya yang tampak mencurigakan, dan benar saja pada episode kelima terungkap bahwa Hebikura ini sebenarnya adalah Juggler itu sendiri yang merahasiakan identitasnya dari para anggota Storage yang lain. Di momen yang ketiga adalah pertarungan sore hari episode ke-7. Kalau gak salah ini adalah pertama kalinya villain utama dari series Ultraman Z ini yaitu Celebro menggunakan Zat Riser miliknya untuk berubah menjadi monster menggunakan beberapa medal monster yang dibuatnya, termasuk medal dari Belial, sehingga monster yang dihasilkan adalah yang pernah dimunculkan di series Ultraman Jet. Pertarungan pun terjadi di mana Ultraman Z dan Ultraman Jet Galaxy Rising melawan Celebro dengan monster fusionnya. Namun mungkin karena terlalu kuat, Z dan Jet kesulitan saat melawan Celebro hingga akhirnya Zero yang telah memulihkan kekuatannya datang dan pertarungan epic pun terjadi di langit sore. Yang momen ini bener-bener keren, apalagi Z dan Zero yang bertarung sambil merubah form mereka menyesuaikan monster yang digunakan oleh Celebro. Asli sih, fight scene yang satu ini bener-bener keren. Dan harapannya ya di Ultraman Trigger nanti bakalan ada fight scene seperti ini lagi lah. Momen keren selanjutnya adalah debut dari form Gamma Future episode ke-8. Nah, kalau ini adalah form Ultraman Z yang paling saya sukai, yaitu Gamma Future yang menggunakan medal dari trio Heisei yaitu Ultraman 3, Dyna, dan Gaia dengan membawakan tema yang lumayan unik yaitu kekuatan mistik. Bahkan Z sendiri yang mengatakannya bahwa menurut informasi yang ia dapatkan dari gurunya yaitu Zero, 3 Dyna dan Gaia ini menggunakan kekuatan mistik sehingga kalau difusion oleh Z, maka form yang muncul adalah Gamma Future dengan kekuatan gabungan dari ketiga Ultra tadi. Hal yang membuat debut dari form ini sangat keren adalah sound effect yang dimunculkan saat form ini terbentuk adalah gabungan dari 3 Dyna dan Gaia yang tentu saja bikin nostalgia. Ditambah lagi dengan salah satu kemampuan yang dimiliki Z dalam form ini adalah Gamma Illusion yang mensummon 3 Dyna dan Gaia untuk menyerang musuh, bahkan masing-masing dari mereka dapat berubah form yang menjadikan alasan form ini menjadi favorit banyak orang termasuk saya.
Di momen kerennya selanjutnya, adu serang dengan Bulton episode ke-14. Masih berkaitan dengan form Gamma Future, lebih tepatnya salah satu adegan pertarungan Z dalam form ini dengan musuhnya yang kali ini adalah Bulton. Seperti kita tahu, bahwa Bulton ini memiliki kemampuan telekinesis atau sejenisnya yang membuatnya sulit dikalahkan kalau hanya mengandalkan fisik dan serangan saja. Tentu saja form yang pas untuk digunakan adalah Gamma Future yang juga menggunakan kemampuan mistik. Z menyerang dengan berbagai trik yang ia miliki, begitu juga Bulton, sehingga pertarungan mereka tampak seimbang dengan mengandalkan trik mereka masing-masing. Tapi ya, akhirnya Ultraman Z kalah dan terpaksa berganti form lain untuk menghadapi Bulton. Di momen kerennya selanjutnya adalah Haruki dan Riku berubah berbarengan episode ke-15. Riku dan Haruki yang sebelumnya berpisah akhirnya bertemu kembali dikarenakan Riku mengetahui bahwa monster akibat kekosongan alam semesta yaitu Griza telah muncul di bumi dan berpotensi besar akan menjadi pemicu lenyapnya dunia. Akhirnya pertarungan terjadi, yaitu Haruki yang berubah menjadi Ultraman Z sedangkan Riku yang berubah menjadi Ultraman Jet divisualkan secara berbarengan dengan sangat keren dan epik. Apalagi Haruki yang meneriakkan nama Z bergantian dengan Riku yang meneriakkan Jet membuat scene ini bertambah epik. Dan di momen keren ke-7 atau yang terakhir adalah debut dari form Delta Rise Claw episode ke-15. Masih pada episode yang sama dengan musuh yang sama juga yaitu Griza. Jet telah mengorbankan dirinya untuk dihisap Griza, sedangkan Haruki dan Z berdiskusi untuk mencari solusi menyelamatkan Jet, yaitu mereka harus fusion dengan menggunakan medal Zero, Jet dan Belial. Dengan bantuan Juggler untuk mendapatkan medal Belial, Z pun mendapatkan form baru bernama Delta Rise Claw untuk menghadapi Griza, di mana pertarungan kali ini tampak lebih seimbang, yaitu Z yang sudah bisa mengikuti gerakan cepat dari Griza. Kalau kamu mau mengikuti terus pembahasan Ultraman seperti ini, langsung aja tekan tombol subscribe ke channel ini biar gak ketinggalan video yang akan saya upload besok. Di depan ada video pembahasan lainnya yang bisa langsung aja kalian tonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.